Selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan para sahabat sekalian. Dengan saya Rinong Duk in Altum dalam acara KIK, Katekese Iman Katolik. Pertama-tama terimalah salam manis saya dari kota Ambon, Manise untuk Anda sekalian. Para sahabat sekalian, ada pertanyaan tentang perkawinan dari seorang sahabat. Dia bertanya sebagai berikut. Romo, di Amerika misalnya, negara-negara bagian, atau di Eropa, bahkan dalam agama dan denominasi, sudah diizinkan adanya perkawinan sejenis, homoseksual, entahkah gay antara laki-laki dengan laki-laki dan lesbian antara perempuan dengan perempuan, atau perkawinan poligami antara satu orang laki-laki dengan beberapa perempuan. Lalu pertanyaannya, mengapa gereja Katolik belum bahkan tidak mengizinkan perkawinan seperti ini? Oke, pada kesempatan ini saya akan memberikan jawaban yang singkat, padat, jelas, supaya bisa memberikan pencerahan kepada Anda sekalian. Tentunya kita gereja Katolik ada kesatuan dalam hukum dan aturan. Karena itu di mana-mana semua sama. Karena itu kita kembali ke apa yang dikatakan oleh aturan atau kitab hukum kanonik tentang perkawinan. Dalam Kanon 1055 paragraf 1, saya membaca definisi perkawinannya supaya dari situ kita akan bisa menjawab pertanyaan tadi. Perjanjian atau vedus, perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan atau konsorsium seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak, dan antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Ada banyak unsur dalam definisi ini sebenarnya, tapi saya tentunya fokus pada apa yang berhubungan dengan pertanyaan tadi. Jadi dalam definisi tadi dikatakan bahwa perkawinan Katolik itu terjadi antara satu orang ini menjadi penting. Kata seorang itu menjadi penting. Karena dari kata seorang itu lalu mengatakan bahwa perkawinan Katolik hanya dilakukan oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Jadi ada dua kata selain kata seorang, tetapi juga lalu yang berikut adalah laki-laki dan perempuan. Kata seorang itu mengikuti kata sesudahnya, yakni satu orang atau seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi dengan demikian, maka dari kata seorang ini berarti gereja Katolik menolak perkawinan yang terjadi antara satu orang laki-laki dengan dua atau beberapa perempuan, atau dalam bahasa umum disebut sebagai poligami. Gereja Katolik tidak mengizinkan yang perkawinan sejenis itu terjadi. Demikian pun Gereja Katolik tidak mengizinkan perkawinan antara satu perempuan dengan beberapa laki-laki atau poliandri. Ini saya membayangkan dua ini. Kalau di ruang kuliah saya selalu lebih
detail untuk mengatakan, misalnya tentang satu orang laki-laki dengan beberapa perempuan. Andaikan di sana ada, kamu punya istri ada 7 orang, atau 6 orang lah, 6 orang. Berarti kamu harus membangun 6 pondok, setidaknya 6 kamar. Jadi kamar pertama, istri pertama, kamar kedua, istri kedua, sampai hari kamar ke-6. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 orang. Setiap malam Anda bisa masuk satu kamar. Dan saya pastikan bahwa pada hari ke-7, engkau sudah ada di kubur. Oke, ini cuma bercanda, walaupun kedengaran lebih kasar. Hanya mau mengatakan bahwa gereja Katolik tidak mengizinkan itu. Apalagi poliandri antara satu perempuan dengan beberapa laki-laki. Tapi ini memang jarang terjadi. Tapi kalau terjadi maka memang betul-betul perempuan itu memang luar biasa. Yang penting jangan biasa di luar. Oke, jadi konsep satu atau seorang itu lalu dalam gereja Katolik dikatakan perkawinan Katolik tidak mengizinkan adanya poligami dan poliandri. Itu pertama. Kedua, bagaimana dengan perkawinan sejenis atau homoseksual yang terbagi antara menjadi perkawinan gay, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan, lesbian. Perkawinan sejenis ini juga tidak diakomodir dalam gereja. Karena justru bertentangan dengan apa yang dirumuskan sebagai definisi perkawinan dalam Kanon 1055 paragraf 1. Di ruang kuliah, sekali lagi saya selalu lebih detail dalam menjelaskan. Saya sampai tanya, kalau memang misalnya kepada mahasiswa, seorang mahasiswa saya tanya 2 tahun lalu. Saya tanya, Nona, seandainya kamu kawin lesbian dengan pasanganmu yang juga perempuan, lalu pertanyaan lebih detail dan sedikit menggoda, bahkan ya mau dikatakan pornografi, ya asal tidak dijerat oleh undang-undang saja. Lalu saya tanya, lalu bagaimana kalau kamu malam pertama? Malam pertama kamu bisa buat apa? Karena kamu perempuan dengan perempuan. Lalu dia jawab, Romo, nanti malam pertama kami saling korek-mengorek saja. Ya, mau mengatakan sama dengan laki-laki. Mau buat apa malam pertama? Karena jenisnya sama. Maaf kalau memang kata-katanya lebih sedikit vulgar, tapi saya hanya mau memperjelas masalahnya. Jadi 2 contoh ini, nanti kita melihat juga bahwa perkawinan gay dan lesbian tidak diizinkan oleh gereja Katolik untuk mengadopsi anak. Karena bagaimana seorang anak bisa memanggil laki-laki itu sebagai mama atau perempuan itu sebagai bapak? Tidak bisa. Jadi gereja Katolik tetap pada prinsip apa yang tertulis dalam kanon, bahwa perkawinan Katolik hanya terjadi antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, dan juga perempuan dan laki-laki ini membentuk sebuah keluarga, dan dari keluarga itulah yang diharapkan bahwa generasi-generasi muda baru akan muncul dari hubungan suami istri antar mereka. Tentunya ada banyak hal yang bisa ditanyakan, tapi ini saja untuk menjawab pertanyaan tadi. Sampai jumpa dalam katekese berikutnya.